Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi secara daring ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 1, subtema 3. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah. Doa mulai. Selesai. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ayo kita mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar beberapa pepohonan. Bisa dikatakan ini adalah hutan. Selanjutnya di sebelah kanan ini adalah banyak gedung tinggi yang dibangun atau yang sudah berdiri. Ini bisa juga dikatakan sebagai daerah perkotaan. Selanjutnya ada 4 pertanyaan ini, tolong dijawab sebagai tugas. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Ini tolong dikerjakan, ditulis juga soalnya. Ayo kita menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi atau pengamatan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. Yang kedua, manfaat hewan. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkaan. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Ciri khas hewan yang ada di sekitar kita itu banyak. Ambil saja yang dekat dengan rumahmu atau lingkunganmu. Bisa juga hewan tersebut adalah hewan yang dikembangbiakkan atau diternak oleh keluargamu ataupun tetanggamu. Kamu bisa mencatat atau mengamati. Tidak semuanya harus dijawab dari hal-hal berikut, dari 6 ini ya. Yang pertama, 1, ciri khusus dan habitat asli, ini pasti harus ada. Yang kedua, manfaat hewan, ini pasti ada. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini tidak usah disantumkan atau tidak usah ditulis. Misalkan yang 4, penyebab kelangkaan, itu jika hewan yang kamu sebutkan adalah hewan yang langka. Jika tidak perlu disebutkan. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Walaupun ini tidak langka, bisa disebutkan jika kamu tahu. Jika tidak, ya tidak apa-apalah. Mungkin bisa tanya pada orang tua atau keluarga. Yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Ini pasti. Jadi yang tidak perlu atau yang bisa tidak dijawab itu nomor 3, 4, dan 5. Sedangkan nomor 1, 2, dan 6 pasti dijawab ya. Ditulis dalam bentuk laporan, jangan lupa nama dan mata pelajarannya. Selanjutnya, tadi tugas yang kedua ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Nah, pasti sudah tahu, yaitu dengan cara kawin, yaitu bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Nah, ini contohnya. Ini dibantu dengan serangga ya, penyerbukannya. Jadilah buah
Dan di dalam buahnya ini ada bakal biji atau biji, dan kemudian bijinya ditanam akan menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan tersebut adalah semua tumbuhan yang berbiji. Selanjutnya mangga, kelengkeng, anggur, jeruk, rambutan, alpukat, dan sebagainya ya. Itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Misalkan ada pertanyaan, Pak, apakah tumbuhan generatif bisa berkembang biak dengan vegetatif? Mungkin bisa, mungkin juga tidak, tapi tergantung tumbuhannya. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif perkembangbiakan vegetatif ada dua macam. Yang pertama secara buatan, yang kedua secara alami ya. Ini yang disebutkan adalah secara buatan. Yang pertama adalah cangkok. Ini contohnya ya. Langkah yang pertama, dibuang kulitnya. Ini tinggal kayunya. Selanjutnya dibungkus dengan tanah, ataupun juga bisa dari sepet dalam bahasa Jawanya itu ya. Kemudian ini akan terlihat akarnya. Selanjutnya yang kedua adalah stek batang. Artinya stek batang cukup dipotong batangnya, terus ada tunasnya di sini, calon tunas atau mata tunas, lalu ditanam di tanah. Sudah semudah itu untuk stek. Selanjutnya adalah menyambung. Menyambung itu artinya dari dua buah tanaman dijadikan satu. Artinya ini yang bawah, batang bawah, dan ini batang atas, dari dua tumbuhan yang berbeda. Artinya berbeda ini beda tanamannya tapi jenisnya sama. Misalkan saya ambil contoh dari alpukat. Yang bawah alpukatnya dari misalnya variannya adalah alligator. Yang atas bisa juga dari wina. Mungkin ingin mencari alpukat yang jenisnya atau variannya wina. Jadi sambung, maka akan tumbuhlah tunas baru di sini yang atas. Yang berkembang biak adalah yang atas. Ini cara menyambung. Contoh tanaman yang bisa dicangkok: pohon mangga, alpukat, rambutan, durian, sawo, pohon jambu air, pohon jambu, dan sebagainya. Ini adalah tanaman yang bisa dicangkok ya. Ciri-cirinya mempunyai atau batangnya keras, berkayu. Selanjutnya contoh tanaman yang bisa di stek. Stek batang, stek daun, stek akar. Contoh stek batang: ketela pohon, tebu, kangkung. Jadi cukup dipotong batangnya lalu ditancapkan di dalam tanah, akan bisa tumbuh. Stek daun: sosor bebek, kaktus, lidah buaya. Yang dipotong adalah daunnya. Stek akar: pohon suun, jambu biji, dan juga cemara. Ini bisa untuk stek akar. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan juga geragi. Ini vegetatif alami, jadi bisa tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan vegetatif buatan tadi harus mendapatkan bantuan dari manusia. Untuk vegetatif alami ini secara tanpa perlu bantuan manusia ya, akar tinggal. Terus ada juga umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan juga geragi. Ini saya kasih contoh tanaman dengan akar tinggal: lengkuas, jahe, kunyit, dan juga temulawak. Yang berkembang biak dengan umbi lapis: bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kangkung, bunga tulip, dan juga bunga lili. Contoh tanaman dengan umbi batang: kentang, gembili, talas, bunga dahlia. Tanaman dengan umbi akar: wortel, lobak, ketela pohon. Tunas adventif: cocor bebek, suun, cemara, kersen, enceng gondok, begonia, kesemek, wijaya kusuma. Ini bunga ya,
bunga wijaya kusuma. Selanjutnya adalah dengan spora, lumut, tumbuhan paku, jamur, rane, tumbuhan paku air, ganggang, tanaman kiambang, tanaman azula. Geragi, stroberi, rumput ginting, sinodon dactylon, suketeki, dan juga enceng gondok. Untuk ini tidak ada tugas ya, mungkin bisa kalian catat sendiri dan bukan saya masukkan sebagai tugas. Tugasnya yang tadi saja, cukup 2. Untuk materi hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.